Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Dan untuk makluman teman-teman semua, dikabarkan Martin Paes telah sah dapat bermain pada putaran yang ketiga ini untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Dan perpindahan federasi Martin Paes ini sebenarnya satu tempo yang agak sulit juga ya guys, kerana dia merupakan antara yang diingini ataupun yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya pada timnas Indonesia untuk memperkuatkan timnas Indonesia bagi putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi Martin Paes ini suatu ketika dulu pernah berhadapan dengan tim nomor 1 juara dunia, yaitu Argentina. Di situ saya pernah nampak ketika Martin Paes bersama dengan Lionel Messi. Dan kali ini penjaga kiper yang mempunyai ketinggian yang cukup lumayan, lebih kurang 1.192 cm begitu. Itu adalah satu sosok yang agak tinggi, dan bagi menghadapi tim-tim yang lebih kuat lagi untuk putaran yang ketiga ini, Martin Paes diperlukan. Jadi apabila dia telah sukses berpindah federasi, di sinilah menjadi persoalan yang mana bagaimana bisa Martin Paes ini bisa selesai secepat ini. Sedangkan Martin Paes ini sebenarnya dari segi adalah peraturan-peraturan di peringkat FIFA, Martin Paes ini antara yang saya tengok yang agak lama proses pertukaran federasi, tetapi sehingga hari ini telah terbukti Martin Paes bisa berpindah federasi dan juga bisa untuk tampil pada putaran yang ketiga. Jadi kita lihat di sini yang mana dikatakan trending di Malaysia, bagaimana bisa Martin Paes bisa selesai secepat ini. Ini merupakan kekuatan seorang ketua umum, tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Erick Thohir. Apapun, kita tengok dulu apakah info selanjutnya. Pak Malaysia ni dah ketinggalan jauh sangat. Kita nak cepatkan dulu, lepas tu kita akan ini. Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia di laga resmi. Malaysia dan Vietnam bakal makin berisik. Martin Paes guys, akhirnya dapat juga ya. Usaha demi usaha. Dia berhasrat untuk bermain untuk timnas Indonesia. Macam mana? Sebab nenek dia lahir dekat Jawa Timur. Jadi dia ada darah Indonesia. Dan akhirnya dia dapatlah bermain untuk timnas Indonesia. Martin Paes ni kalau tanya aku bagus ke tidak, dia lebih tinggi daripada Hernando Ari. Ketinggian dia adalah 1.91 cm. Tinggi juga ya. Pengalaman juga dia pernah bermain untuk MLS dan juga Liga Belanda. Maknanya liga yang lebih kompetitif daripada Liga Indonesia. Tapi kalau tanya aku macam nak cakap, aku suka Hernando Ari sebab dia punya Hernando Ari daripada bawah. Macam mana dia naik sampai jadi kiper nombor 1 Indonesia tu. Hernando. Banyak juga jasa Hernando ni. Yang hebat daripada Martin Paes ni, adakah tempat dia akan dirampas? Sebelumnya gua sebagai fans timnas Indonesia tapi mau berterima kasih ganti-ganti lah kan guys, Hernando dengan Martin Paes yang telah berjuang mengurusi persoalan Martin Pak Paes Erick Thohir betul-betul serius guys memperkuatkan timnas Indonesia. Martin Paes ini apakah bagus? Ya banget bro, bagus banget karena memperdalam skuad kita. Kita punya kiper Hernando yang udah bagus, ditambah Martin Paes. Bayangin coba buat ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Macam contoh baru ni lah, macam Indonesia. Dalam keadaan dia macam mana kena gantung kerusuhan di stadium. Tapi dia orang bangkit sekejap je. Saya nak sangat FAN tu berubah. Bukan semaksud saya nak berubah mestinya Datuk Hamidin tu bundur. Tapi saya nak berubah tu cukup janganlah alasan-alasan yang dicipta, yang direka, yang bukan-bukan. Iya juga kan guys. Perkara ini sebenarnya mau dibuat seperti mana yang Pak Erick Thohir lakukan. Dia bukan mencipta alasan, tetapi dia mencari jalan penyelesaian. Jadi beberapa perkara macam Martin Paes ni sebenarnya agak sukar juga ya perpindahan federasi ni, tetapi kesungguhan Pak Erick Thohir itu untuk menjadikan Indonesia ini satu tim yang kuat untuk putaran ketiga ini, dia berusaha sehingga Martin Paes
dibenarkan pindah federasi dan juga bermain untuk penampilan pada putaran yang ketiga. Seumpama inilah yang kita mau pemimpin yang mana Pak Erick Thohir adalah orang yang betul-betul memperjuangkan sepak bola di negaranya. Ini boleh dijadikan sebagai satu contoh macam mana dari segi manajemen. Memang terbaik lah guys. Penjaga gawang Martin Paes. Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia di kancah resmi setelah PSSI memenangi sidang banding FIFA lagi yang kuatlah Indonesia macam ni. 18 Agustus 2024. Dengan lampu hijau yang didapatkan Martin Paes ini, posisi penjaga gawang timnas Indonesia akan semakin kompetitif. Hernando Ari yang selama ini menjadi pilihan utama, kini akan mendapatkan pesaing kuat. Hal itu akan menguntungkan timnas Indonesia yang bakal mempunyai kedalaman skuad yang baik. Bertambah kuatnya timnas Indonesia tentu menjadi kabar kurang sedap bagi para pesaing Garuda, terutama para pesaing yang berada di kawasan yang sama dengan tim arahan Shin Taeyong ini. Contoh terbaik barangkali datang dari Malaysia dan Vietnam. Sebagaimana diketahui, dua negara itu kerap terlibat perang urat syaraf dengan timnas Garuda. Kalau bertemu mesti berbaku hantam kan guys. Yang berasal dari kedua negara itu. Umumnya mereka menyoroti masifnya program naturalisasi yang dilakukan Indonesia. Tapi serius lah guys, perkembangan sepak bola di Indonesia begitu smooth ya. Dia punya perubahan itu dengan penampilan pada putaran yang ketiga ini. Kekuatan timnas Indonesia itu dengan penambahan pemain-pemain yang agak mustahil juga mungkin orang memikirkan begitu. Mungkin mustahil untuk menghadirkan Martin Paes dan juga beberapa pemain keturunan yang lain. Tetapi inilah fungsi ketua umum. Peranannya untuk memperjuangkan pemain-pemain ini bagaimana membentuk satu tim yang kuat. Jadi Pak Erick Thohir tengok dia telah membuktikan usaha dan juga apa yang dia lakukan itu berhasil. Jadi pada putaran yang ketiga nanti ni pasti akan ramai orang menantikan ya bagaimana penampilan pemain-pemain yang menjadi pilihan Pak Erick Thohir, menjadi pilihan federasi ya. Kerana ini adalah satu perjuangan dalam sejarah ya putaran yang ketiga ini. Dan satu-satunya Indonesia sejak yang menembus pada putaran yang ketiga ini di ASEAN. Jadi sudah pasti tim-tim yang ada di ASEAN ini mau melihat bukti kekuatan timnas Indonesia itu. Meskipun demikian, Malaysia menjadi pihak yang terlebih dahulu bisa berdamai dengan keadaan. Mereka kini tak terlalu memusingkan kebijakan tersebut. Bahkan tim Harimau Malaya telah memulai program naturalisasi juga untuk memperkuat timnas. Malah tak jarang puja-puji mengalir dari pundit-pundit di negeri jiran tersebut. Ada juga dampaknya terhadap apa yang telah dilakukan oleh Indonesia kan, seperti mana apa yang Indonesia buktikan bahwa perubahan sepak bola di Indonesia itu telah menjadi satu kekuatan baru ya di ASEAN ini, dan inilah yang menjadi pengajaran tim-tim yang ada di ASEAN ini. Dan saya melihat ya komentator dari Malaysia dan juga mantan pelatih, mereka juga terinspirasi berkaitan dengan apa program yang telah dilakukan oleh Indonesia. Seperti inilah mencari pemain keturunan untuk memperkuatkan tim itu. Jadi itu antara yang saya nampak dampak positif terhadap perkembangan sepak bola Indonesia ini. Dia memberi kesan dampak positif terhadap tim-tim yang ada di ASEAN ini. Bagus juga begitu guys, ada persaingan yang sehat. Hal berbeda nampak dari Vietnam. Vietnam masih sering nyinyir dengan kemajuan yang ada di level musuh tradisi Indonesia, Vietnam. Indonesia dan Vietnam pernah terlibat dalam persaingan sengit. Terutama, kedua negara ini makin sengit bersaing dalam 6 tahun terakhir. Keberadaan Shin Taeyong dan Park Hang-seo menjadi salah satu penyebab. Tengok kan guys, setelah Park Hang-seo bertukar ya pelatihnya Vietnam, dia punya result untuk Vietnam ni merundum jauh. Jadi itu yang pentingnya seorang ketua yang mana dia boleh membentuk mental, fizikal dan juga memberi strategi kan. Seperti Shin Taeyong, dia ni mempunyai pengalaman
Dan itulah sebabnya saya tengok diperpanjangkan kontraknya oleh federasi dan juga Pak Erick Thohir, diperpanjangkan, malah dibagi lagi gold visa ya terhadap Coach Sintayong. Jadi di Malaysia berbeda, pelatih utamanya telah meletak jawatan. Jadi semoga apa yang berlaku situasi sekarang ini, Indonesia telah melaju, jadi ini boleh diambil pengajaran. Mana yang baik itu cubalah diambilkan untuk dimanfaatkan ataupun direalisasikan pada tim, khususnya pada Malaysia gitu. Sebab Indonesia sekarang ini terus melaju guys. Jadi apatah lagi ini, mereka heran bagaimana bisa Martin Paes bisa selesai secepat ini. Jadi itu adalah usaha Pak Erick Thohir sebenarnya yang saya tengok. Meskipun Vietnam seolah menjadi pengkritik nomor 1 Indonesia, mereka pun tak bisa lepas dari gelombang perekrutan pemain diaspora. Vietnam pun ya turut jejak Indonesia. Pemain berdarah Vietnam yang berada di luar negeri, bergabungnya Philip Nguyen menjadi tonggak dimulainya program naturalisasi Vietnam. Namun hal itu juga tak menghentikan mereka memberikan sorotan tajam kepada timnas Indonesia. Pembuktian terbesar timnas Indonesia berada di atas lapangan hijau. Betul. Rentetan hasil positif mulai rajin mengikuti kemanapun Indonesia pergi. Harapannya, timnas bisa semakin baik dengan berjalannya program perekrutan pemain diaspora. Program perekrutan ya. Bergabungnya para pemain diaspora juga bisa meningkatkan semangat pemain lokal untuk bersaing lebih sengit lagi. Unggahan sangar Martin Paes di Instagram setelah resmi perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes langsung mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya. Martin Paes setelah resmi diizinkan memperkuat timnas Indonesia. Kiper 25 tahun ini terpantau tak sabar membela skuad Garuda di babak ketiga dengan Messi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di September, tulis Martin Paes di akun Instagramnya, sambil menampilkan foto dirinya yang terdapat gambar Garuda di wajahnya. Minggu 18 Agustus 2024 menjadi hari yang dinantikan pencinta sepak bola tanah air. Sebab, di tanggal tersebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Martin Paes diizinkan membela timnas Indonesia. Martin Paes yang mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI, pada 29 April 2024, tak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Penyebabnya karena Martin Paes tak bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Efek dinilai melanggar artikel 9 ayat 2 soal perpindahan federasi. Martin Paes tak bisa karena sempat membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Padahal sebab itu lambat sesuai ya. regulasi, seorang pemain diizinkan pindah federasi jika belum berusia 21 tahun saat terakhir kali membela tim nasional senior atau kelompok umur. Singkatnya, setelah FIFA dan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, mengadakan rapat pada Kamis, 15 Agustus 2024, Martin Paes bisa bela timnas Indonesia. 18 Agustus 2024. Hasil rapat menunjukkan Martin Paes diizinkan membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas ini sudah eligible memperkuat timnas Indonesia saat mengawali 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi, Jumat, 6 September 2024 pukul 1 WIB, dan Australia, Selasa, 10 September 2024 pukul 19 WIB. Kehadiran Martin Paes otomatis meningkatkan kekuatan pertahanan skuad Garuda, yang mana bakal sulit ditembus. Karena itu, menarik menanti aksi Martin Paes saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia. Satu kekuatan baru ya untuk timnas Indonesia. Sekarang ini timnas Indonesia menjadi perhatian bagi tim-tim yang ada di ASEAN ini. Karena bagi memperjuangkan ataupun pada putaran yang ketiga ini, Indonesia ramai yang mengharapkan sebenarnya dapat tampil dengan baik. Tetapi sekiranya dengan pemain-pemain yang sedia ada, mungkin sudah dapat dibaca bagaimana bentuk, strategi, skill pemain-pemain itu. Jadi saya kira apabila penambahan pemain-pemain
keturunan ini pada putaran yang ketiga, di situ akan berubah ya, dari segi strategi, dan juga mungkin pihak-pihak lawan tidak dapat membaca lagi bagaimana cara permainan pada putaran yang ketiga ini. Tetapi bagi saya ada nampak beberapa informasi ya guys, terutamanya dari media Indonesia berkaitan dengan penampilan Martin Paes ini. Kemungkinan besar dia akan tampil pada laga menentang Australia itu. Untuk menentang Arab Saudi itu rasanya dia belum sempat lagi karena memerlukan hampir sebulan rasanya untuk perpindahan federasi itu. Dia ada tempo matang macam itulah. Tetapi pada putaran perlawanan kedua itu menentang Australia, Martin Paes baru bisa tampil. Namun begitu, inilah yang menjadi satu persoalan ya, bagi netizen-netizen yang ada di ASEAN ini, bagaimana Martin Paes bisa selesai secepat ini. Jadi bila melihat siapa yang melakukan hal ini adalah dengan komitmen yang bekerja keras ya, Pak Erick Thohir. Dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pemain-pemain yang ditargetkan yang boleh memperkuatkan timnas Indonesia. Pak Erick Thohir ni dia bukan jenis orang yang mencari alasan untuk mengelak ya, tetapi dia mencari penyelesaian. Begitu juga yang sebelum-sebelum ini. Banyaklah perkara-perkara seperti apabila Indonesia tidak jadi Piala Dunia tu sebagai tuan rumah sini ya. Di situ Pak Erick Thohir cuba lagi, akhirnya dapat juga Indonesia menjadi tuan rumah U17. Dan begitu juga dengan mengundang pemain nomor 1 dunia di peringkat FIFA yaitu Argentina. Ketika itu ramai yang tidak menyangka ya Pak Erick Thohir punya usaha itu berhasil atau tidak. Tetapi ternyata bisa mengundang timnas nomor 1 ya, ranking FIFA yaitu Argentina ketika itu diundang ke Indonesia untuk perlawanan persahabatan bagi meningkatkan mental ya, mengasah mental pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi kuncinya di sini apabila mempunyai seorang ketua umum yang betul-betul berwibawa, menjiwai sepak bola dan juga ingin membangun negaranya dari segi sepak bola tanpa ada unsur-unsur politik di situ, pasti akan berjaya. Seperti mana Pak Erick Thohir lakukan, dia dapat mengimbangi ya, politik dan juga sepak bola. Dia dapat mengimbangi dan ternyata hari ini telah berhasil. Indonesia telah jauh lebih baik meninggalkan tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi dengan perubahan inilah apa yang telah berlaku di Indonesia ini yang dapat memberi dampak ataupun membuka minda para tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi ada juga dampak yang positif terhadap situasi yang berlaku di Indonesia, dan saat ini Malaysia juga mengikuti rentak Indonesia ya dengan mencari pemain-pemain keturunan untuk memperkuatkan tim itu. Dan Vietnam pun tadi sebentar tadi telah dikatakan turut mencari pemain-pemain keturunan Vietnam begitu. Jadi teknik yang telah dilakukan ataupun program yang dilakukan oleh Indonesia itu telah berhasil memberi inspirasi pada tim-tim yang ada di ASEAN ini. Jadi suatu masa nanti saya yakin pasti tim-tim yang ada di ASEAN ini seiring sama-sama naik ya, bersama-sama dengan Indonesia. Jadi itulah usaha yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir yang cukup bekerja keras demi memperjuangkan sepak bola di Indonesia. Jadi memang menarik penampilan untuk putaran yang ketiga ini ketika menentang Arab Saudi dan juga ketika menentang Australia pasti akan tampil dan ramai yang akan menantikan bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi putaran ketiga nanti. Jadi sama-sama kita saksikan bagaimana aksi dan juga strategi Coach Sintayong bagi menghadapi tim-tim yang lebih ganas lagi ya pada putaran yang ketiga ini. Tapi itulah harapan kita, semoga Indonesia dapat melakukan yang terbaik pada putaran yang ketiga. Dan itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.